Perkenalkan, nama saya Tangeranto Ginting, NIM 6213111040, Prodi PJKR 1D. Di sini saya akan menjelaskan sistem syaraf manusia. Sistem syaraf manusia merupakan struktur dalam tubuh yang terdiri dari komponen-komponen sel syaraf atau neuron. Sistem syaraf berfungsi untuk mengatur komponen dalam tubuh seperti kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam, dan berlangsung dengan cepat, dan kecepatan sekresi pada beberapa kelenjar endokrin. Sistem syaraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. 1. Sistem syaraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Di SSP lah semua analisis informasi terjadi. Sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi merupakan sistem syaraf lanjutan dari sistem syaraf pusat dan sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi untuk membawa rangsangan dari dan ke sistem syaraf pusat serta memiliki dua bagian sebagai berikut. 1. Sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom merupakan sistem syaraf yang bergerak secara tidak sadar seperti detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem ini memiliki dua bagian, yaitu sistem syaraf simpati dan parasimpati. Fungsi syaraf dalam otak manusia berperan penting dalam kemampuan kecepatan, kesadaran, ingatan, dan lain-lain. Bagian dari syaraf otak yaitu cerebrum atau otak besar, brainstem atau diencephalon, dan otak kecil. 2. Sel syaraf neuron. Sel syaraf neuron adalah syaraf yang berfungsi menerima sinyal informasi, menentukan apakah informasi harus diteruskan ke seluruh syaraf atau tidak. Selain itu, sel syaraf neuron juga berfungsi mengomunikasikan sinyal ke neuron lain otot maupun kelenjar. Bagian-bagian syaraf neuron adalah dendrit, badan sel, dan akson. Bagian yang kedua, sistem syaraf somatik. Sistem syaraf somatik adalah sistem syaraf yang mengambil informasi dari rangsangan di luar tubuh, misalnya melalui organ kulit. Sel-sel syaraf membawa pesan untuk menggerakkan tubuh ketika terjadi suatu respon terhadap rangsangan luar. Misalnya ketika menyentuh termos panas, syaraf sensori langsung membawa informasi sensasi panas ke otak. Sekian, dan